Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar analisis real. Kali ini kita akan membahas atau belajar tentang titik cluster. Jadi untuk definisinya, misalkan ada subset tak kosong S, yaitu subset dari R, kemudian X dalam R ini akan disebut titik cluster atau cluster point jika setiap persekitaran X dari epsilon, persekitaran epsilon dari X, yaitu interval terbuka dari X min epsilon sampai X plus epsilon. Nah, jika persekitarannya ini memuat paling sedikit satu titik dari anggota S yang bukan X, maka X tersebut itu disebut atau dinamakan titik cluster dari S. Kemudian titik cluster ini bisa juga dinamakan titik akumulasi atau titik limit. Di sini diterangkan dengan kata lain bahwa X ini titik cluster dari S jika untuk setiap epsilon positif berlaku persekitaran epsilon dari X diiris dengan S, kemudian nanti dikurangi himpunan X itu sendiri, himpunan yang titik X dikurangi titik X itu sendiri. Ini irisannya tidak kosong ya, atau bukan merupakan himpunan kosong. Jadi ada anggota himpunannya, atau persekitaran epsilon dari X dikurangi X ini kemudian nanti digabung dengan S ini tidak kosong. Kalau sekilas bisa digambarkan seperti ini. Misalkan ini adalah ada himpunan S, subset S dari subset dari R ya, S sebagai subset dari R. Ini misalkan dari berapa? 0 sampai 1 misalkan. Dari 0 sampai 1 titik cluster di sini saya ambil X di sini. Nah, ini misalkan X. Nah, X ini akan disebut titik cluster jika setiap persekitaran epsilon ya, setiap persekitaran epsilon. Jadi ambil epsilonnya sedikit saja, atau bilangan sekecil apapun ya. Ini bisa lebih kecil lagi. Jadi sebelah kiri dikurangi epsilon, panjangnya sekian, kemudian sebelah kanan panjangnya sekian. Nah, jika ini diiris dengan S tadi, diiris dengan himpunan ini, kemudian titik X-nya tidak diikutkan, maka persekitarannya tidak kosong. Kita bisa lihat bahwa jika dilakukan hal itu, himpunan yang terjadi irisannya dari S kemudian kita hilangkan X-nya adalah yang saya beri warna berbeda ini. Nah, ini adalah irisannya sekecil apapun epsilonnya ya. Nah, di sini ternyata masih ada irisan dari himpunan tersebut atau tidak kosong. Oke. Contoh yang lain itu kalau saya ambil titik X-nya di tengah ya. Kalau misalkan titik X-nya tidak di tengah, misalkan ini warnanya saya ganti, jangan kuning. Misalkan titik X-nya kita ambil tidak di tengah tapi di pinggir. Ini misalkan S-nya di sini, subset tak kosong dari R ya, misalkan 0 sampai 1. Kemudian kita ambil X atau X di sini. Ini interval terbuka ya. Jadi X yang saya ambil ini bukan anggota himpunan S, tapi dia masih di R. Walaupun bukan anggota himpunan S, kita ambil persekitarannya, persekitaran epsilon. Kita ambil persekitaran epsilon dari X. Jadi ke kiri sejauh epsilon, ke kanan sejauh epsilon. Jadi X min epsilon kemudian plus X plus epsilon. Kemudian kita iriskan. Irisannya adalah ini. Irisannya adalah irisan persekitaran tadi
dari sini ke sana dengan S ini adalah yang saya kasih warna ini, warnanya yang beda. Oke. Dan irisannya itu dikurangi dengan X. Nah, ini irisannya. Jadi ini merupakan irisan dari persekitaran epsilon dari X dengan diiris dengan S ya, diiris dengan S, kemudian X-nya tidak diikutkan. Nah ini. Jadi persekitaran epsilonnya diiris dengan S, kemudian irisan tadi dikurangi X atau X-nya tidak diikutkan. Ini masih terlihat ada irisannya. Nah, maka X tersebut masih merupakan titik klaster daripada dari S ya, titik klaster dari S. Walaupun kita mengambilnya adalah titik yang berada di luar himpunan S. Ini kan di luar himpunan S, titik X ini, karena S adalah himpunan terbuka. Apalagi kalau himpunan yang tertutup. Kalau misalkan himpunannya tertutup, S-nya tertutup, nah, titik yang paling kanan itu masuk di S. Yang masuk di S titik titik yang merupakan anggota himpunan S itu sudah jelas pasti titik limit atau titik akumulasi atau titik cluster dari S. Kemudian ini harus diambil untuk setiap epsilon positif ya, untuk setiap epsilon positif sekecil apapun. Nah, itu gambaran dari titik cluster. Jadi yang titik cluster itu bukan hasil irisannya ya, tapi X-nya yang tadi, X yang diambil persekitarannya, atau sebenarnya titik batas. Nah, secara analisis real seperti itu. Kemudian ini sama saja atau ekuivalen dengan mengatakan bahwa X titik cluster dari S jika untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli ada Sn di dalam S sedemikian hingga mutlak Sn kurangi X ini positif yang kurang dari 1/n, ya. Kemudian di sini ada contoh, diberikan S himpunan interval terbuka dari 0 sampai 2. Apakah 0 merupakan titik cluster dari S? Jadi seperti yang tadi digambarkan tadi, ini ambil epsilon positif, maka V epsilon dari 0. Kenapa 0? Ini 0 kita ambil sebagai X-nya ya, sebagai titik yang akan diuji apakah dia titik cluster atau bukan. Nah, maka persekitaran epsilon dari 0 ini adalah himpunan terbuka dari 0 min epsilon sampai 0 plus epsilon, atau dari min epsilon sampai plus epsilon. Kemudian dengan teorema densitas, maka S pasti merupakan titik cluster. Nah, 0 pasti merupakan titik cluster dari S, dan 0 ini bukan anggota himpunan S ya. Jadi walaupun 0 bukan anggota himpunan S, dia bisa mungkin menjadi titik cluster ya. Asalkan dia di batas yang paling bawah ya, batas paling bawah atau infimumnya. Demikian juga bahwa setengah jelas berada di antara 0 sampai 2. Ini pasti merupakan titik cluster dari S, dan setengah itu anggota himpunan S. Jadi titik cluster itu belum tentu merupakan anggota dari himpunan S tersebut ya, belum tentu. Contoh yang kedua, ini kalau digambar seperti tadi ya, yang nomor 1 gambarnya seperti tadi. Nomor 2 diberikan A himpunan tertutup dari 1 sampai 2 digabungkan dengan 1.4 ya, himpunan yang anggotanya titik 4. Ini kalau
coba saya gambarkan. Ini misalkan ini titik 4 di sini. Titik 4 misalkan di sini. Ini titik 4. Jadi satu titik tok ya. Kemudian 1 sampai 2. 1 sampai 2. Ini 1, kira-kira 2-nya di sinilah. Tertutup ya, tertutup. Ini 2, kemudian yang sana 1. Yang ditanya apakah 4 ini merupakan titik klaster dari dari A, maaf. Apakah merupakan titik klaster dari A? Saya ambil warna lain. Ya kita uji persekitaran epsilon dari 4, yaitu interval yang anggotanya interval terbuka dari 4 kurangi epsilon. Epsilon itu bilangan sekecil berapapun lah ya, sekecil-kecilnya juga boleh. Kemudian 4 ditambah epsilon. Jadi kira-kira dari sini sampai sana, dari sini sampai sana ya, ini interval terbuka. Kemudian misal diambil epsilonnya setengah. Kalau epsilonnya setengah berarti ini kira-kira misalkan 3 di sini ya, tadi ya setengah di sini, kira-kira di sinilah, kurangi setengah. Maka V epsilonnya adalah interval dari 3,5 sampai 4,5 ya. Ini 3,5, interval terbuka dari 3,5 sampai 4,5. Ini kita iris dengan himpunan asalnya, yaitu himpunan A. Kalau kita iris dengan himpunan A ya jelas ketemunya 4 saja ya, ketemunya cuma 4 saja irisannya. Tapi kan harus dikurangi 4, harus dikurangi 4, harus himpunan anggota 4 itu harus dibuang ya, sehingga otomatis tidak ada anggotanya. Jadi merupakan himpunan kosong. Artinya apa? Artinya 4 ini bukan titik klaster dari A ya. Jadi walaupun 4 ini adalah anggota himpunan A, karena anggota himpunan A itu adalah interval tertutup dari 1 sampai 2 digabung dengan himpunan satu titik saja berupa yaitu 4 ya. 4 berarti merupakan anggota himpunan dari A. Tapi 4 bukan titik klaster dari A. Nah, jadi anggota himpunan dari A itu belum tentu semuanya merupakan titik klaster. Atau yang bukan anggota himpunan, dalam hal ini 0 contoh nomor 1, itu bisa jadi merupakan titik klaster ya. Jadi nanti titik limit tersebut dibuktikan dengan mengiriskan himpunan tersebut dengan persekitaran epsilonnya, kemudian dikurangi titik yang akan diuji tadi.